Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di sini kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan dulu ya. Ada Fahmi Nur Hanifah, kemudian Yuyun Wardatunisa, Muhammad Fadil Ihsani, Ayu Wulandari, Rindito Mahardika Wijaya, dan A. Hanif Al-Fadil Sulaiman. Di sini kami akan membahas tentang faktor yang menyebabkan Indonesia sulit berkembang atau maju dari segi pendidikan. Mengapa pendidikan itu penting? Karena pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk membantu mengembangkan atau memajukan suatu negara. Tetapi sayang, pendidikan di Indonesia belum berjalan dengan baik. Masih banyak permasalahan yang membuat proses pendidikan terhambat. Mengapa bisa terhambat? Di bawah ini, 4 faktor penghambat pendidikan. Simak ya. Yang pertama ada infrastruktur. Seperti yang kita tahu, pembangunan infrastruktur di Indonesia ini kurang layak dan tidak merata, sehingga mengganggu kegiatan belajar mengejar siswa. Apalagi bagi siswa-siswa yang berada di pelosok Indonesia, akses jalannya susah, jaraknya jauh, bangunannya tidak layak, dan masih jarang ada transportasi. Yang kedua, ada sistem pendidikan. Menurut kami, dengan diadakannya full day school itu sangat membebani siswa. Siswa selalu dituntut untuk belajar, dan belajar. Mengapa membebani? Karena tidak diimbangi dengan pembagian waktu, jam istirahat misalnya. Dengan full day itu hanya mendapatkan 45 menit jam istirahat. Kemudian tugas. Setelah seharian di sekolah, lalu saat pulang ke rumah masih dibebani tugas. Apakah itu pantas? Tentu saja ini tidak efektif dan sangat membebani siswa. Yang ketiga yaitu kurang membaca. Padahal membaca buku itu sangat penting untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk mengembangkan diri, dan juga mendapat informasi. Lalu bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia menjadi gemar membaca? Yuk simak. Yang keempat, ada gaji pendidik atau honorer yang rendah. Tidak sebanding dengan usahanya, bahwa di Indonesia, guru honorer hanya mendapatkan upah yang kecil, dan itu tidak pantas, padahal mereka sama-sama pendidik dan memberikan ilmu. Jika kelompok kami diberikan akses yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, proyek atau langkah yang kami buat yaitu yang pertama, memperbaiki ekonomi tenaga pendidik, yang kedua, membangun infrastruktur yang layak, yang ketiga, mengadakan event untuk menarik minat baca, yang keempat, memperbanyak beasiswa, dan yang kelima, merubah sistem pendidikan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia teman-teman.